Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tante juga berharap demikian ya. Tetap semangat walaupun masih dalam online. Jadi kita harus bernyanyi dengan semangat. Yang pertama, suka-sukamu Tuhan. Yang kedua, sayang disayang. Yang ketiga, Yesus kekasih jiwaku. Dan yang keempat, hati-hati gunakan. Oke, boleh ya dek ya? Ayo bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang Gunakan matamu, karena
gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang kita mau ibadah. Tante harap untuk duduk kembali. Kita akan menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti kabar adik-adik baik-baik saja kan? Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Mari adik-adik semua lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami, memimpin kami, hingga kami dapat melaksanakan ibadah virtual kami ini dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini, memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini, biarlah nama-Mu yang kami permuliakan, nama-Mu yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita buka ibadah kita pada minggu hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, masih adakah adik-adik yang tahu ayat hafalan yang minggu lalu? Tertulis di mana adik-adik? Hai teman-teman, nama saya Dea Novasianipar dari WIK Selekop. Saya akan membacakan ayat hafalan yang minggu lalu. Tertulis di Filipit 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Mazmur 33 ayatnya yang keempat. Mazmur 33 ayatnya yang keempat. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mau mengikut Engkau ya Tuhan dimanapun kami berada, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing hati dan pikiran anak-anak kami, agar mereka boleh mengerti akan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Pasti semuanya sehat. Amang yakin dan percaya, anak-anak sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama adalah anak-anak yang sehat dan luar biasa. Sekarang Amang minta buka Alkitabnya semuanya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita buka anak-anak. Sudah ada kan di depannya masing-masing Alkitabnya? Ayo dibuka dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 dimulai dari ayat 24 sampai 28. Amang akan membacanya untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu semuanya diperhatikan Alkitabnya ya. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara
dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa ia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi dan Amang kasihi, memang agak terlambat ya, tetapi tidak apa-apa karena Amang baru kali ini berkhotbah di tahun baru ini. Amang mengucapkan selamat tahun baru. Terima kasih. Dalam suasana tahun baru ini pasti hati kita pun baru, semangat kita pun baru. Jadi Amang mau anak-anak sekolah minggu semuanya semangat. Tetapi kayak ada yang kurang ya. Iya memang ada yang kurang. Amang gak bawa teman kalian loh. Iya gak Amang bawa. Kebetulan ada pekerjaannya si Cian. Jadi kata dia, Amang duluan aja. Gak apa-apa ya. Nanti ketika Amang berkhotbah lagi, Amang akan bawa Cian Silalahi. Untuk kali ini Amang sendiri saja. Anak-anak sekolah minggu yang Amang kasihi, tadi khotbah kita tentang Apolos katanya. Ada 3 orang di sini loh. Pasti sudah tahu ya. Coba yang di rumah coba siapa? Siapa itu? Ya, siapa tadi? Apolos, Priskila dan Aquila. Ada 3 di sini, 3 orang. Saudara yang terkasih, anak-anak kami yang kami cintai, siapa sebenarnya Apolos ini? Apolos adalah kalau kita lihat tadi di sini, dia adalah orang yang fasih berbicara. Yang kedua, dia mahir kitab suci. Yang ketiga, dia pengajar dari golongan Yahudi. Itulah anak-anak sekolah minggu. Siapa si Apolos itu? Dan ketika itu, si Apolos tadi katanya dari Alexandria. Alexandria itu di mana? Kalau sekarang Alexandria itu Mesir. Dan dia mau ke Akaya. Anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai, bagaimana Apolos itu sebagai murid daripada Yesus Kristus mau mengajar tentang firman Tuhan. Tadi dikatakan Apolos itu fasih berbicara. Lalu mungkin anak-anak sekolah minggu pikir, kayak mana siapa? Apa sih itu Amang fasih berbicara? Apakah dia lancar-lancar aja ngomong? Bukan. Artinya itu orang yang fasih berbicara itu dia memang adalah orang yang terpelajar. Apolos adalah orang yang terpelajar, yang ahli teolog. Dan dia memberitakan firman Tuhan dimanapun. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengarkannya mau mengikut Tuhan. Tetapi di firman Tuhan tadi dikatakan dia hanya tahu tentang pembaptisan Yohanes. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak baptisan Yohanes tentang apa? Tentang pertobatan. Iya, tentang pertobatan. Iya, bagaimana dia membaptis orang-orang di Sungai Yordan, termasuk Yesus sendiri. Itu dia hanya tahu. Lalu ketika dia pergi menuju Akaya, di Akaya dia jumpa sama tadi yang Amang bilang 2 tadi. Siapa tadi? Priskila dan Aquila. Lalu apa yang terjadi ketika dia memberitakan firman Tuhan? Priskila dan Aquila, dia tahu ada yang kurang daripada Apolos. Lalu dia bawa Apolos ke rumahnya.
dan dia mengatakan bahwa dia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Dan dia memberitahukan kepada Apolos tentang bagaimana jalan Tuhan. Jadi anak-anak yang terkasih, yang Amang sayangi. Tadi Amang bilang tadi bagaimana si Apolos itu adalah orang yang terpelajar. Kalian tahu nggak pekerjaan daripada Priscilla dan Aquila? Priscilla dan Aquila itu pekerjaannya sama dengan Rasul Paulus, yaitu membuat tenda. Tahu kan tenda? Itu loh yang kayak camping-camping itu, yang terpal-terpal itu. Iya itu. Artinya apa? Bukan seperti Apolos tadi yang seorang teolog yang terpelajar. Tetapi apa yang terjadi? Apolos mau menerima pengajaran daripada Priscilla dan Aquila. Artinya apa? Dia walaupun seorang pengajar mau belajar. Itu adik-adik. Jadi apa yang bisa kita petik dari sini? Walaupun seorang terpelajar, dia mau menerima pembelajaran daripada Priscilla dan Aquila. Artinya apa? Orang yang rendah hati ini yang menjadi inti daripada khotbah kita pada saat ini. Yang pertama, bagaimana seorang anak Tuhan harus memberitakan firman Tuhan atau Injil. Apa itu Amang Injil? Ya ini Alkitab kita. Ini. Jadi mungkin bertanya anak-anak. Tapi kan kayak Amang ataupun Apolos ataupun Aquila ataupun Priscilla sudah berkhotbah. Kami anak-anak sekolah minggu seperti apa Amang? Anak-anak sekolah minggu juga bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi dengan apa Amang? Bisa. Lihat abang kita, Abang Gabriel yang selalu membawakan kita lagu. Dia tidak berjamita atau dia tidak berkhotbah. Bisa ya Mang? Bisa. Dia punya talenta main keyboard. Sama kayak Cician juga dia sekarang lagi belajar keyboard. Nanti dia mau jadi pengiring song leader. Bisa. Terus mungkin adik-adik yang lain berpikir gini, Amang, aku nggak dibikin mamaku les keyboard. Kayak mana aku tahu? Nggak apa-apa. Kau taunya apa? Adik-adik sekolah minggu taunya apa? Nah itu yang sana katanya taunya nyanyi. Nggak apa-apa. Nyanyi juga bisa memberitakan firman Tuhan. Menguatkan iman. Loh kayak mana Mang? Iya. Nyanyinya kan ada nyanyi bagaimana kita untuk memberitakan firman Tuhan dengan lagu. Dengan lagu-lagu itu kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Lagu-lagu itu berisikan firman Tuhan. Yang bisa menggugah orang untuk mengikuti apa yang Tuhan minta. Bisa kan adik-adik kan? Bisa. Lalu aku Amang nggak bisa nyanyi. Mungkin ada yang bertanya, Amang suaraku nggak bisa gimana? Naik ke atas nggak bisa, turun nggak bisa. Nggak apa-apa. Jadi Amang gimana? Ya nggak apa-apa. Ada yang main keyboard. Kamu bisa main gitar nggak? Bisa Mang, tapi 3 kunci. Nggak apa-apa, 3 kunci aja. Bisa main gitar, jereng. Mungkin ada yang bilang, Mang aku nggak bisa main gitar, nggak bisa nyanyi, nggak bisa keyboard. Nggak apa-apa. Jadi ngapain? Bisa membersihkan gereja nggak? Bisa. Bisa membersihkan gereja? Bisa. Kasih contoh sama yang lain itu juga berbuat kebaikan. Nah, karena apa? Khotbah ataupun jamita yang terbaik itu adalah yang kita lakukan menurut kehendak Tuhan. Itu yang lebih baik. Bukan hanya berkata-kata. Oh gitu ya Mang? Iya. Mungkin adik-adik sekolah minggu berpikir, aku Amang ke gereja kalau nggak diantar nggak bisa. Gimana aku mau nyapu gereja? Nggak apa-apa. Di rumah bisa. Oh bisa Mang. Bisa. Bisa di rumah. Seperti apa? Ya kalau disuruh mama, si Hol, cuci dulu piring. Kamu cuci. Itu bisa juga namanya khotbah. Karena apa? Tuhan membuat kita, firman Tuhan itu supaya kita berbuat baik. Lalu orang melihat, si Hol itu rajin membantu orang tuanya. Titah ke-5. Berarti apa? Berbuat baik berarti memberitakan firman Tuhan. Daripada dibilang, tahu nggak? Kalau ada si Hol pasti ada yang nangis. Artinya apa? Tukang bikin ribut dan tukang bikin nangis. Itu tidak mengajarkan firman Tuhan. Apolos memang seorang teolog. Memang itu talentanya. Amang juga punya talenta juga
berkhotbah itu yang diberikan Tuhan. Tetapi kita banyak diberikan Tuhan kelebihan-kelebihan yang kita bisa saling melengkapi. Itu. Yang kedua, yang pertama tadi kan, karena dia pasti berbicara, si Apolos memberitakan firman Tuhan. Begitu juga anak-anak sekolah minggu memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana sikap rendah hati? Anak-anak sekolah minggu, biasanya kalau orang-orang pintar, di sekolah kalian pasti ada yang pintar-pintar kan? Biasanya kalau dibilang, friend, kasih tahu lah aku belajar, pasti kadang-kadang ada yang sombong kan? Iya. Tapi Apolos tadi, dia seorang teolog terpelajar, teolog dan pintar, tetapi dia tahu dia masih ada yang kurang dan dia mau belajar seperti itu. Jadi kalau orang udah pintar, bagi anak-anak sekolah minggu yang juara-juara, yang pintar, yang jago nyanyi, jago deklamasi, pintar di sekolah, jago matematika, mari jangan sombong. Contohlah Apolos tadi. Karena apa? Teman kita mungkin lemahnya di matematika, tetapi dia pintar di IPS. Tidak pintar di IPS, dia pintar bernyanyi. Jadi saling mengajari dan melengkapi. Jadi jangan sombong. Karena apa? Manusia itu nggak ada yang sempurna kan? Tahu nggak bahasa Inggrisnya? Pasti anak-anak tahu itu semuanya tahu karena di sekolah belajar bahasa Inggris kan. Nobody perfect. Iya, hanya Tuhan yang sempurna. Jadi seperti itu anak-anak sekolah minggu. Jangan sombong, harus mau mengajari kawannya. Karena firman Tuhan juga mengatakan harus saling tolong menolong. Harus mempunyai sikap yang rendah hati. Tahu ya anak-anak sekolah minggu ya, rendah hati bagaimana? Rendah hati mau mendengarkan orang lain, mau menerima pendapat temannya. Jadi kalau lagi main-main atau lagi belajar, dikasih tahu temannya ini begini, mentang-mentang dia udah pintar, mana ada itu? Kau tahu apa? Jadi langsung jangan seperti itu. Jadilah seperti Apolos yang mau mendengarkan ajaran daripada Priscilla dan Aquila. Kita pun seperti itu, anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kasihnya Apolos akan Kristus yang begitu besar dan kerinduannya untuk berguna menjadi berkat bagi sesamanya. Blessed to be blessing katanya. Sama seperti Abraham, dia diberkati untuk menjadi berkat. Begitu juga karena kerinduan Apolos, dia ingin menjadi berkat bagi orang lain. Abang Gabriel ini menjadi berkat loh bagi orang lain. Guru-guru sekolah minggu, tante-tante itu menjadi berkat. Karena apa? Mengajari kalian. Kalian mau nggak menjadi berkat bagi orang lain? Pasti, yang mendengar tadi bilang ada yang tunjuk-tunjuk pasti. Mau, abang mau. Pastilah, jadi anak Tuhan itu pasti harus menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan. Kalau mau menjadi berkat, harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Setelah kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka iman kita akan timbul. Karena apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu tadi bagaimana Apolos memberitakan firman Tuhan supaya mendengarkannya imannya makin kuat. Dan setelah itu ketika imannya kuat, dia akan rendah hati. Karena orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang imannya kuat, yaitu anak-anak Tuhan. Jadi kalau abang dengar nanti ada anak-anak sekolah minggu yang memang sombong mentang-mentang juara, itu berarti bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan adalah orang yang mempunyai iman yang kuat, setia di dalam iman katanya. Seperti tema anak sekolah minggu, setia di dalam iman. Harus setia dan juga rendah hati. Apakah kita senang menjadi orang pintar? Senang. Tuhan juga senang anak-anaknya pintar. Tetapi orang yang pintar yang rendah hati. Bukan orang pintar yang sombong. Itulah anak-anak sekolah minggu kami yang abang cintai. Semoga Nats pada pagi hari ini, pada minggu hari ini, menjadi bekal bagi kita, di mana kita boleh menjadi setia di dalam iman seperti Apolos memberitakan firman Tuhan. Dia setia di dalam Kristus dan mau merendah hati karena dia akan menerima pengajaran dari Priscilla dan Aquila. Itulah yang Amang harapkan anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama, menjadi anak-anak yang kuat iman
dan rendah hati. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi pegangan kami dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh mengetahui yang mana Tuhan inginkan dan yang mana Tuhan tidak inginkan, sehingga kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama. Juga Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu, dalam masa anak-anak kami boleh juga kami Tuhan memberitakan firman Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, walaupun berbeda-beda ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh memakai kami, di mana kami mau merendahkan diri kami seperti Apolos, Priskila dan Aquila ya Tuhan. Tuhan akan memakai siapapun yang mau dengan rendah hati memberitakan firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi ibadah kami ini akan selesai. Biarlah Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Juga Tuhan orang tua kami yang dalam pekerjaannya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan. Dan juga Tuhan anak-anak kami yang dalam masa pandemi ini Tuhan masih belajar secara virtual atau online ya Tuhan. Kami tahu Tuhan sangat sulit belajar seperti ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kreativitas dan inovatif daripada guru-guru dan orang tua yang boleh mengajarkan kepada anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami juga Tuhan boleh lebih kreatif lagi Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh lebih bijaksana dan lebih pintar lagi Tuhan dalam pelajaran daring pada saat ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu Tuhan yang dengan tidak jerih payah mereka Tuhan, jerih lelah mereka Tuhan. Mereka boleh mengajar, mereka boleh mempersiapkan semua materi daripada ibadah online ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka Tuhan kebijaksanaan dan kesabaran Tuhan, agar mereka Tuhan tetap boleh mengajari anak-anak kami Tuhan lebih mengenal Engkau Tuhan lagi menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan seluruh penetua kami, full timer kami yang memimpin gereja ini Tuhan, dan juga jemaat kami, agar kami Tuhan memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 3. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
marilah kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.